Mentornya mana Mas Debi? Ini Bu, Pak. Videonya belum nyala. Coba dihubungi dulu. Videonya belum nyala. Ya sudah. Bu Tuti, ketemu lagi Bu Tuti. Dengar nggak? Bisa didengar? Enggak, Bapak. Ya. Bu Tutinya belum kelihatan. Enggak dengar. Volumenya kayaknya kecil itu. Kepencet. Mas Debi nanti, Enggak. Mas Debi, Enggak, Bapak. nanti silakan saudara nanti mempresentasikan 5 menit ya. Enggak, Bapak. Atau lebih dikit lah, kalau jangan banyak-banyak. Enggak, siap. Bu Tuti sudah tahu juga nih, karena Bu Tuti sudah mengikuti tadi. Enggak. Sampun Belum bisa masuk ya Bu Tuti ya? Sudah? Apa? Suaranya belum terdengar, Bapak. Sebentar, enggak. Aja, apa? Ya, coba. Masih dibantu teman-teman. Oh ya nih. Oh ya, sudah. Oke. Ya. Ya, Ya. ketemu kembali Bu Tuti. Ya. Saya kira udah pulang tadi. Tidak, kita ngobrol aja dengan teman-teman tadi. Oh gitu. Oke. Silakan Mas Debi. Oh ya Mas Tato nih yang hilang. Janjian nih hilang-hilang nih. Masih ke belakang mungkin Bapak. Ya. Halo Mas Tato. Halo. Yang sakit di Pasuruan, sakit di Jogja ya Bapak. Oh iya. Saya kira Kansena sama Bu Tuti tadi. Iya. Ya silakan Mas Debi. Oke. Baik, silakan. Terima kasih. Presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya yang sudah diberikan kepada saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sutarta SHMSI selaku penguji. Yang saya hormati Bapak Sumatri Esos selaku coach dan Ibu Tuti Hayati selaku mentor. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan aktualisasi saya, yakni dengan judul optimalisasi capaian hasil belajar siswa kelas 7 dalam mengikuti remedial pada pembelajaran jarak jauh secara daring melalui penerapan aplikasi Google Form di SMP Negeri 3 Bangil, Kabupaten Pasuruan. Adapun latar belakangnya yakni partisipasi siswa dalam mengikuti kegiatan ulangan harian dan remedial belum optimal. Dari 68 siswa, di sini 2 kelas Bapak, siswa kelas 7C dan 7D, hanya 52 siswa yang dapat mengikuti kegiatan ulangan dan remedial sehingga berdampak hasil belajar siswa rendah. Seperti itu. Nah, isu yang diangkat yakni belum optimalnya capaian hasil belajar siswa kelas 7 dalam mengikuti remedial pada pembelajaran jarak jauh secara daring di SMP Negeri 3 Bangil, Kabupaten Pasuruan. Untuk gagasan pemecahan isu optimalisasi capaian hasil belajar siswa kelas 7 dalam mengikuti remedial pada pembelajaran jarak jauh secara daring melalui penerapan aplikasi Google Form di SMP Negeri 3 Bangil, Kabupaten Pasuruan. Tujuannya yakni meningkatkan partisipasi peserta didik dalam mengikuti kegiatan remedial
meningkatkan hasil belajar siswa, terus meningkatkan inovasi guru dalam melaksanakan kegiatan remedial dalam pembelajaran jarak jauh. Nah, untuk kegiatan yang pertama, yakni melakukan konsultasi dan diskusi dengan coach dan mentor terkait rancangan aktualisasi dan laporan aktualisasi. Ya, ini tahapannya menyampaikan informasi dan meminta izin mentor terkait pelaksanaan aktualisasi, mengkonsultasikan dengan mentor terkait rencana kegiatan yang akan diaktualisasikan. Hasil kegiatannya yakni terlaksananya konsultasi dengan mentor dan coach, terus coach dan mentor menyetujui rencana kegiatan yang akan dilakukan. Yang ketiga, mendapatkan saran dan persetujuan dari mentor dan coach. Kegiatan yang kedua, yakni menyusun materi dan soal remedial pada aplikasi Google Form. Tahapannya yakni menyiapkan materi dan soal remedial dalam bentuk kisi-kisi, memasukkan materi dan soal pada aplikasi Google Form. Hasil kegiatannya yakni kisi-kisi soal dan materi remedial dan link Google Form-nya. Yang ketiga, yakni melakukan uji coba aplikasi kepada peserta didik. Tahapannya yakni memberikan tutorial kepada peserta didik dalam penggunaan aplikasi Google Form melalui WA grup kelas. Yang kedua, menentukan jadwal remedial. Yang ketiga, pelaksana remedial dengan membagikan link Google Form kepada peserta didik. Hasil kegiatannya yakni terlaksananya uji coba aplikasi Google Form kepada peserta didik. Yang kedua, terlaksananya kegiatan remedial menggunakan aplikasi Google Form. Yang keempat, evaluasi pelaksanaan remedial dengan menggunakan aplikasi Google Form, yakni tahapan kegiatannya melakukan rekapitulasi nilai ulangan harian dan remedial sebelum menggunakan Google Form, melakukan rekapitulasi nilai remedial setelah menggunakan aplikasi Google Form. Yang ketiga, membuat laporan hasil evaluasi. Hasil kegiatannya yakni rekapitulasi nilai ulangan harian sebelum menggunakan Google Form dan rekapitulasi nilai remedial setelah menggunakan Google Form. Berikut hasilnya, yakni terjadi peningkatan dari diagram ketuntasan belajar siswa sebelum dan setelah menggunakan Google Form. Yang warna biru itu sebelum menggunakan Google Form, yang warna merah marun itu setelah menggunakan Google Form. Jadi untuk yang kelas 7C, dari 62% siswa yang mencapai KKM meningkat menjadi 76%. Untuk yang kelas 7D, dari 50% meningkat menjadi 88%, seperti itu. Nah, untuk diagram kehadiran siswa, dari yang awalnya 79% di kelas 7C meningkat menjadi 100%, dari yang 74% kelas D meningkat menjadi 100%, seperti itu, Bapak. Nah, kegiatan yang kelima, yakni melakukan penyusunan laporan kegiatan aktualisasi. Tahapannya, yakni menyusun laporan aktualisasi, melakukan konsultasi final terkait susunan laporan kepada mentor dan coach, serta mempresentasikan hasil aktualisasi pada seminar akhir. Hasil kegiatannya yakni tersusunnya laporan kegiatan aktualisasi. Nah, kesimpulan dari aktualisasi ini yakni kegiatan aktualisasi tentang peningkatan hasil belajar siswa dalam kegiatan ulangan harian dan remedial telah menunjukkan peningkatan, yaitu yang awalnya hanya 38 siswa yang peroleh hasil di atas KKM meningkat menjadi 56 siswa yang memperoleh nilai di atas KKM. Persentase kehadiran dari rata-rata 77% siswa menjadi 100% bisa mengikuti kegiatan ulangan harian dan remedial. Nah, dengan demikian pelaksanaan ulangan harian maupun remedial dapat diimplementasikan dengan baik dan efektif sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Untuk saran, guru bisa melakukan aplikasi Google Form untuk mempermudah siswa dalam pembelajaran jarak jauh. Yang kedua, guru bisa mengembangkan penggunaan aplikasi Google Form yang lebih menarik seperti masukkan gambar dan video sehingga bisa meningkatkan pemahaman siswa dan hasil belajar siswa dapat meningkat seperti itu. Oke, demikian presentasi dari saya, Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bang. Nggih, Bapak. Sudah Bang. Sampun, Bapak. Bang Mantri. Iya. Mas Mantri sudah, Mas. Silakan Ibu Tuti. Ya.
Terima Ya, silakan, kasih Bu. Bapak penguji dan Bapak Kut yang saya hormati. Kebetulan pada kesempatan kali ini ada tamu kita dari BKPPD Kabupaten Pasuruan, Bu Eli dan staf ya. Untuk judul aktualisasi dari Mas Ade Chandra ini ya, tahap demi tahap sudah dilalui dengan dan dilaksanakan dengan baik ya. Jadi pelaksanaan pada kegiatan tersebut dilaksanakan melalui protokoler kesehatan dan proses belajar mengajar di masa pandemi, yakni pembelajaran jarak jauh ya. Ini semangatnya luar biasa sekali Bapak penguji dan coach ya untuk Mas Ade Chandra ini ya. Harapan saya yang terbaik untuk Mas Debbie Ade Chandra ini. Saya sebagai mentor ini sangat mengharapkan hal yang terbaik untuk Mas Debbie Ade Chandra ini. Terima kasih Bapak penguji dan Bapak coach ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Tuti. Selanjutnya kami persilakan Bapak Evaluator. Ya, ya baik, terima kasih Bang Mantri, Ibu Tuti, mohon izin untuk verifikasi paparan dari peserta Ibu. Ini dimonitor dari BKPP Kabupaten Pasuruan juga ya? Iya. Oh, Ada. luar biasa. Ada oh, salam hormat. Salam hormat untuk kagem beliau-beliau. Semoga sehat-sehat selalu. Bapak, nanti saya sampaikan. Dan senantiasa diberikan kemudahan-kemudahan dalam pelaksanaan tugas dan dijauhkan dari COVID-19. Amin, amin, Allahumma amin. Terima kasih Bapak. Sama-sama Ibu. Saya izin ke Mas Chandra. Mas Chandra, gimana? Sehat Mas? Alhamdulillah Bapak. Sehat? Oke. Oh sehat ya. Oke, sip. Oke, yang pertama, ada berapa kegiatan Mas yang dilaksanakan di aktualisasi ini? Oke, ada 5 Bapak. Ada 5 kegiatan ya, 5 kegiatan. Adakah dari 5 kegiatan itu yang tidak bisa dilaksanakan? Semuanya terlaksana, Bapak. Oh, semua terlaksana. Satu pun tidak ada yang tidak bisa terlaksana gitu ya. Luar biasa. Oke, sip. Lalu pertanyaan saya berikutnya adalah dari 5 kegiatan tadi, kegiatan mana yang menurut penjenengan itu paling sulit dilakukan? Yang paling sulit yaitu ketika uji aplikasi, Bapak. Ketika uji aplikasi, seperti apa kira-kira kesulitannya seperti apa, Mas? Jadi ketika saya memberikan tutorial kepada anak-anak, ya memang anak-anak yang pertama baru mengenal aplikasi tersebut, sehingga ini di dalam pengerjaan itu kan ada token yang harus dimasukkan anak-anak atau password. Nah, untuk melatih kedisiplinan anak-anak itu setiap beberapa menit passwordnya saya ganti seperti itu. Nah, di sini ada beberapa keteledoran anak-anak. Jadi ketika aplikasi itu dibuka dan anak-anak membuka aplikasi lain, misalnya keluar, nah maka otomatis tidak bisa masuk lagi seperti itu. Nah sehingga banyak WA yang masuk ke saya, WA Pak nggak bisa masuk lagi. Nah seperti itu ya istilahnya saya membantu menjelaskan seperti itu. Ya, jadi banyak yang bertanya ke Mas Chandra gitu ya. Bagaimana ketika menghadapi anak-anak yang seperti itu? Bagaimana penjenengan melayani anak-anak yang seperti itu? Oke. Jadi di sini saya menerapkan nilai dasar yang pertama etika publik. Jadi istilahnya saya bertanggung jawab atas pelayanan publik tersebut. Jadi saya bagaimana sebisa mungkin anak-anak bisa melakukan kegiatan tersebut secara maksimal seperti itu. Jadi dilayani dengan sabar, penuh kasih sayang, kira-kira seperti itu ya? Iya.
Tidak dimarah-marahkan? Oh, mboten Bapak. Oh, boten ya. Nggih. Betul ya Ibu ya? Betul ya, Iya, kalau Pak. ada yang seperti itu tidak dimarah-marah sama Mas Chandra atau Bu? Enggak boleh, Bapak. Nggih. Oh, enggak boleh. Ya. Iya, nanti Ya, anak-anak enggak oke. merasa nyaman, Bapak. Ya, betul. Itu yang Oke. yang saya khawatirkan gitu kan. Betul, Oke, betul. lalu oke ya, itu yang paling sulit. Lalu yang paling mudah dilakukan apa? Jangan koordinasi dengan mentor loh. Yang tadi Oke, udah siap. koordinasi dengan mentor ya. Yang paling mudah bagi Apa saya yang itu paling mudah? mengevaluasi Bapak. Evaluasi. Oh, melakukan evaluasi. Kenapa itu mudah dilakukan, Mas? Apakah karena sudah direncanakan jauh sebelumnya dengan beberapa alternatif itu atau seperti apa? Oke. Jadi aplikasi yang saya gunakan ini memang istilahnya aplikasi yang paling praktis, Bapak. Jadi di sini saya mengedepankan komitmen mutu, jadi lebih efektif dan efisien. Jadi nilai yang sudah dikerjakan anak-anak itu otomatis langsung masuk di Excel, Bapak. Jadi saya bisa langsung menilai anak-anak, istilahnya mengetahui capaian hasil belajar anak-anak secara cepat seperti itu, Bapak. Oh gitu ya. Oke, jadi itu salah satu mungkin yang bisa saya sebut juga membedakan antara dulu dengan sekarang. Kalau dulu mungkin masih dengan manual gitu lama gitu ya. Sekarang dengan model aplikasi ini bisa lebih cepat. Kira-kira seperti itu ya. Baik, terima kasih. Lalu dari saya, peserta didiknya ada 50 berapa Mas? 6 ya? Ada 68 Bapak. Jadi masing-masing kelas 34. Oh 68 ya. Ada 68. Lalu di sini ada peningkatan, diantaranya KKM meningkat, presentasi kehadiran siswa meningkat, kemudian di bagian kesimpulan itu. Dengan demikian pelaksanaan ulang harian maupun remedial pun yang diimplementasikan dengan baik dan efektif sehingga dapat meninggalkan hasil belajar siswa. Ini pertanyaan nakal saya ini, mudah-mudahan pertanyaan nakal ini tidak terjadi di Pasuruan gitu. Ketika itu yang saya alami juga Mas. Ketika dengan model pembelajaran jarak jauh seperti ini, bagaimana kira-kira nilai siswa itu apakah betul-betul itu nilai murni dari siswa atau mungkin ada bantuan nilai dari mbahnya, bantuan dari bapaknya, ibunya gitu. Betul Bapak. Jadi itu juga termasuk kesulitan. Kira-kira gimana Mas? Kalau di Pasuruan kira-kira gimana? Itu juga istilahnya kesulitan saya untuk memastikan apakah anak itu benar-benar mengerjakan sendiri. Karena yang pertama kalau saya menggunakan Zoom lagi juga anak-anak HP-nya juga kapasitasnya tidak bisa digunakan untuk Zoom semua. Akhirnya saya istilahnya percaya modelnya Bapak. Iya. Dan mudah-mudahan penjenengan juga bisa dipercaya betul gitu kan? Iya, selalu. Lalu ya. Atau mungkin gini, ada salah satu alternatif lain bisa bersinergi dengan pemegang materi lain yang mungkin di situ menyampaikan materi-materi yang dalam bahasa kita terkait dengan integritas. Bagaimana membentuk siswa memiliki integritas yang tinggi sehingga sekalipun dia itu ulangan didampingi orang tuanya, tetapi dia tidak mendapatkan jawaban dari orang tuanya itu, tetapi bagaimana mereka melatih diri untuk jujur dari awal. Mungkin ini perlu dilakukan sebuah kegiatan yang bersinergi dengan guru materi bidang lain yang mungkin sama-sama bisa membentuk satu integritas dari awal kepada para siswa yang mungkin terutama adalah dari sisi kejujurannya. Itu saya kira memang fenomena yang terjadi dengan model pembelajaran jarak jauh kan kira-kira seperti itu ya Mas ya. Jadi terima kasih mohon maaf masukannya Bapak. Tapi mohon maaf itu pertanyaan nakal saya saja Bu. Pertanyaan nakal saya saja. Mudah-mudahan tidak terima kasih masukannya Bapak. Ibu sama-sama. Ya, yang terakhir Mas, yang terakhir dari saya. Menurut penjenengan pelaksanaan aktualisasi profesi dasar nilai PNS itu penting nggak Mas? Dalam rangka penjenengan menuju PNS 100% itu kira-kira penting nggak? Nggih, penting Bapak. Jadi penting ya? Penting ya? Nggih. Ya. Oke, jadi, ayo.
ketika kita di instansi masing-masing Bapak, jadi kita memang harus istilahnya memberikan yang terbaik seperti itu. Jadi menerapkan nilai dasar aneka seperti itu. Nah, dengan aktualisasi ini kita bisa menerapkannya Bapak. Jadi misalnya kita bagaimana caranya memajukan sekolah, bagaimana mengatasi masalah-masalah yang ada di sekolah, sehingga kita bisa memberikan hal yang terbaik di instansi tersebut Bapak. Oke, ya baik. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan selama kurang lebih 1 bulan, sekian hari gitu ya, itu nanti tidak berhenti di sini saja, bisa dilaksanakan lebih baik lagi, lebih maksimal lagi. Terima kasih atas bimbingan Ibu mentor dan juga. Ya, sama-sama Bapak. Terima kasih atas petunjuk dan arahan-arahan dari Bapak. Sama-sama Ibu, mudah-mudahan kita selalu diberikan kemudahan-kemudahan dalam melaksanakan pengabdian kita kepada masyarakat dan negara Ibu. Amin. Baik, terima amin. kasih. Mas Chandra, selamat sudah mempresentasikan. Bang Mantri, terima kasih. Ibu Tuti, matur nuwun banget. Sama-sama. Salam hormat dari Jogja. Ibu. Ya, sami-sami Bapak. Baik, terima kasih Bapak evaluator. Ibu Tuti masih lanjut ini ya? Ya, dilanjutkan Bapak. Oh masih tetap iya. semangat Bapak. Iya. Okay. Saya khawatir nanti menghilang lagi Ibu Tuti. Kita monitor. Dengan demikian untuk Pak Debi sudah kita anggap cukup Pak Debi ya. Mudah-mudahan semua sukses lah. Ya. Kita tunggu Mbak Mega ya.